Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, mau kirim testimoni langsung aja ke email aku. Ini emailnya. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah, atau bisa hubungin admin buat yang mau belinya via WhatsApp ya. Dan teman-teman, kalau kalian mau punya tasbih samaan kayak aku, klik aja linknya di deskripsi box. Ini cakep banget asli tuh. Ya, ini namanya tasbih ikibla. Ini di charger nih aku punya. Yang ini yang polosan, yang ini yang ada hurufnya. Aku pakai huruf M lah pastinya, kan namanya Meliza. Ya nih, habis aku cas tuh teman-teman ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Hamba Allah di Tasikmalaya. Assalamualaikum Mbak Meliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Tasikmalaya. Mau testimoni sholawat tentang keajaiban yang saya dapat di kehidupan saya, Mbak. Sebelumnya saya udah tahu tentang sholawat dari zaman sekolah agama. Suka salawatan bareng teman-teman waktu SMP sampai SMA. Masih suka ngaji. Semenjak udah lulus sekolah udah gak ngaji lagi. Pas dulu diamalinnya pas waktu ngaji doang bareng teman-teman. Nah, aku lupa lagi bulan berapa ketemu sama channel Mbak. Pokoknya tahun ini aku ketemu channel Mbak kayaknya dari pertengahan bulan deh. Awalnya sih sempat di skip dulu, tapi pas besok-besok channel Mbak muncul lagi, mulai deh penasaran. Akhirnya lihat video Mbak yang lagi bahas keajaiban salawat Jibril. Terus semenjak aku lihat video Mbak, aku mulai mau ngamalin salawat Jibril. Setahu aku kan salawat Jibril panjangnya, Shallallahu ala Muhammad sampai ya imamal qiblataini. Karena itu yang suka disalawatin kalau lagi di pengajian. Tapi pas lihat videonya Mbak Mel, cuman dibaca Shallallahu ala Muhammad. Ya udah deh, makin semangat karena sempat ngeluh panjang banget gitu. Mulai deh aku amalin sholawat Jibrilnya 4444. Awalnya sih nggak sampai segitu, 1000 dulu, tapi nargetin 4444 sehari sampai sekarang alhamdulillah. Nah, awal aku ngamalin sholawat dari 1000 sampai ke 4444. Tiba-tiba aku pusing Mbak, nggak tahu kenapa. Terus aku bilang sama Allah, ya Allah, kenapa kepala aku pusing? Tolong hilangkan rasa pusing di kepalaku ini. Terus aku kencengin sholawatnya lagi, Masya Allah, beberapa jam kemudian tiba-tiba hilang sendiri pusingnya. Udah lumayan hilang soalnya pusing banget Mbak. Udah aku amalin sholawat Jibril 4444. Aku mulai amalin sholawat munjiat semampunya aku dari 100 sampai 500 sehari. Sama Adrik nih habis sholat, setelah ngamalin sholawat, hati tuh jadi tenang meskipun lagi banyak masalah. Tapi mana ya? Tapi hati tetap tenang Mbak. Terus masalah aku satu persatu Allah selesaikan. Oh iya Mbak, hari ini aku tuh pengen banget makan sama daging ayam. Pas lagi makan nasi doang, karena hari itu lagi bener-bener gak ada uang sama sekali buat beli lauk-lauknya. Aku ngebatin ke Allah bilang pengen makan sama ayam goreng. Beberapa menitan lah di rumah ada sepupu aku lagi sakit, terus dia pengen makan.
Terus mama aku ngambilin lauk-lauknya di rumahnya sepupu aku, ternyata di rumahnya ada ayam goreng. Diambil deh sama mama buat dimakan sama sepupu aku karena sepupu aku nggak terlalu suka sama daging-dagingan. Jadi ayam gorengnya dibagi dua sama aku. Meskipun itu ayamnya sepotong kecil, tapi bahagia banget Mbak bisa makan sama ayam goreng di waktu itu juga. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin menurut orang lain ini biasa aja, tapi menurut aku ini luar biasa banget. Terus beberapa hari lagi aku kepengen banget makan sama ayam kecap pakai selada keriting malam-malam. Aku bilang ngebatin pengen makan itu. Besoknya ada yang ngirim padahal aku nggak ngarepin bakalan dikasih snacknya karena udah besar Mbak. Itu dikasih sama saudara aku yang anaknya ulang tahun di sekolahnya. Ternyata snacknya pakai nasi, ayam kecap, terus ada selada keritingnya, Masya Allah. Tambah ada telurnya sama ada salad buah. Itu sih Masya Allah banget, makan enak. Alhamdulillah Mbak, banyak banget keajaiban. Oh iya Mbak, doain aku ya. Semoga aku segera dapat kerjaan yang sesuai keinginan, terutama yang bisa sholat tepat waktu. Terima kasih Mbak Meliza udah memperkenalkan keajaiban sholawat. Semoga aku tetap istiqomah ngamalin sholawatnya, amin. Aku doain juga buat Mbaknya, semoga Mbak Meliza selalu diberi kesehatan, panjang umur, selalu diberi kebahagiaan bersama keluarganya, amin. Dilindungi oleh Allah dimanapun Mbak sama keluarga berada, amin. Maaf ya kepanjangan banget. Enggak kok, ini enggak panjang. Ya, kalian teman-teman mau kirim 5, 6 halaman, 10 halaman juga boleh, aku siap membacanya ya. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak hamba Allah di Tasikmalaya. Masya Allah ya, the power of salawat yang dibaca sama Mbak ini, Mbak hamba Allah ini. Mbak, tenang aja, Allah udah nyiapin pekerjaan terbaik buat kamu. Karena itu terbaik ya dari Allah, makanya mesti sabar ya. Sabar deh udah pokoknya. Ini lagi dikejar pakai sholawat, nggak main-main. 4.444 sholawat Jibril, 500 munjiat. Mbak, yakin deh. Nanti kalau udah dapat kerjaan terbaik, bilang-bilang kita ya, jangan diem-diem ya. Kita tungguin nih, aku tungguin nih. Pokoknya aku nungguin nih, aku tandai nih hamba Allah di Tasikmalaya ya. Insya Allah dapet, nggak mungkin enggak. Yang penting selain ikhtiar langit, ikhtiar bumi juga berusaha mencari pekerjaan. Dan satu lagi, jangan lupa sama orang tua itu bener-bener pokoknya. Sama orang tua tuh nurut, sama orang tua tuh berbakti banget. Ya, teman-teman, selain dari usaha langit kita sendiri, bakti kita terhadap orang tua, doa orang tua itu juga makbul banget loh. Mempengaruhi banget kehidupan kita loh teman-teman. Jadi jangan lupa sama orang tuanya, mesti patuh, mesti berbakti. Ya, kalau disuruh jangan udah tahu lagi sholawatan, misalnya panggil misalnya nih Mbak hamba Allah, Neng, cepetan sini Neng, tolong Neng beliin mecin nih, abis nih emak lagi masak, misalnya gitu ya. Ya elah mak, enggak ya elah ya kalau orang Sunda mah ya. Ya pokoknya gitulah. Ya elah mak, udah tahu lagi sholawatan. Jadi pura-pura nggak dengar, jangan ya. Bantuin dulu orang tua. Nomor 1 orang tua. Aku jadi inget dulu ya teman-teman, waktu aku, ini sebenarnya udah pernah aku ceritain tapi nggak apa-apa aku ceritain ulang ya. Aku itu pokoknya di otak aku nih bantu orang tua gitu kan. Mama aku kan jualan ya, punya catering juga, catering makanan, catering kue gitu kan. Aku kalau malam itu bangunnya jam 2, itu udah bikin kue. Padahal paginya aku mesti kuliah teman-teman. Dan aku bener-bener gitu, sampai ngantuk-ngantuk malam-malam. Makanya jadi suka kopi banget ya, itu setiap malam begadang ngopi gitu. Kopi hitam loh, biar nggak ngantuk kan. Sambil bikin mie goreng gitu kan. Udah tuh. Nah, pada saat itu mamaku ada catering. Aku lupa cateringnya banyak pokoknya ya, catering kue dan kue kayaknya waktu itu, kue di kotak-kotakin. Sementara hari Senin aku ada ujian praktek pelajaran IPA. Aku jurusan guru SD teman-teman, ada praktek IPA yang di situ caranya tuh gini. Nanti ibu gurunya punya ibu guru dosen aku tuh punya toples yang isinya tuh bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 30 lah. Jadi kita tuh nggak dikasih tahu harus belajar bab berapa. Pokoknya kita harus belajar menguasai 30 bab. Jadi nanti yang kita ambil dari dalam toples itu, yang diambil itulah yang mesti kita kerjakan. Macam-macam kan. Lah aku gimana gitu loh, hari-hari udah capek bikin kue. Mau belajar sistem kebut semalam, ini besok aku lagi ada pesanan mamaku. Jadi aku bener-bener bikin kue terus udah nggak sempat baca-baca. Sampai akhirnya aku ngomong, ya Allah, hamba nggak sempat baca ya Allah. Tolong
Apa yang hamba buka, pada aku buka buku IPA itu, apa yang hamba buka, mudah-mudahan itulah yang nanti keluar pas ujian. Aku buka, set, babnya judulnya air. Aku masih ingat banget bab air gitu. Jadi ya udah, teman-teman aku pas besok hari Senin pada sibuk kan ngapalin kalau babnya tentang ini apa gitu ya, ngambil prakteknya, barang-barangnya diambilin apa, yang dikerjain apa, yang dicatat apa, semua. Aku pas santai aja, udah capek gitu loh, udah kecapean, udah mumet juga. Jadi aku ya udah, aku cuman baca yang air, ya udah itu doang. Aku nggak baca berulang-ulang, aku baca doang sekali kemarin pas di rumah, udah aku serahkan semuanya sama Allah. Belum ngenal salawat banget ya, aku tahu salawat tapi salawat belum tahu kalau salawat bisa mengabulkan hajat pada saat itu teman-teman ya, tahun 2008 ya, 2008an, 2008 2009, aku belum tahu banget ya pokoknya pada saat itu. Salawat aja tapi nggak tahu mengabulkan hajat. Nah kemudian ya udah, pas aku masuk sampai teman-teman aku bingung, si Melisa kok nggak belajar sih gitu ya, udah pinter banget nih ceritanya. Masuklah aku ke ruangan, ambillah, bismillahirrahmanirrahim, ambil, set, yang aku buka bab apa teman-teman, udah ketebak, air. Ya udah di luar kepala nih, langsung sebentar doang. Yang lain mah sampai waktunya udah habis baru ngumpulin, aku mah waktunya masih panjang nih, sebentar doang kelar sama aku. Mungkin 10 sampai 15 menit doang udah kelar, udah gampang banget tuh. Masya Allah, the power of mahabbah sama orang tua, berbakti sama orang tua, mutamain orang tua. Jadi teman-teman ya, jangan lupa doa orang tua juga makbul, itu mujarab banget. Makanya beruntung banget buat kalian yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, minta doa dari mereka ya, biar sukses hidupnya dunia dan akhirat. Udah soleha, udah soleha, rajin ibadahnya, amalannya sholawat, ya sholawat lovers, ditambah lagi sama orang tua, berbakti, aduh cakep banget. Sampai akhirnya ya teman-teman, ketika aku lulus ya, pokoknya ya itulah the power of jalur langit. Kalau aku zaman dulu itu mengamalkannya lebih ke, aku rajin baca waqiah, dan aku insya Allah nggak ninggalin salat duha tuh. Saking kepengen hidup berubah ya, aku tuh pengen hidupku berubah, aku pengen keadaanku lebih baik, aku pengen punya rezeki yang lancar. Jadi aku nggak pernah ninggalin salat duha. Itu aku salat duha dari SMA, ya sempat lah SMA itu agak-agak berhenti sebentar, tapi pas kuliah tuh aku selalu salat duha. Padahal pada saat itu aku nggak pakai jilbab loh, bandel loh, ya masih lepas tutup jilbabnya. Teman-teman yang lain mah pada cakep-cakep, jilbabnya tertutup. Aku mah ya udah kagak pakai jilbab, pakai bajunya yang, tahu nggak, zaman-zaman 2008 2009 yang bajunya merah, celananya kuning, celananya ketat banget. Padahal itu sekolah Islam. Padahal itu kampus ya Islam, Muhammadiyah, Dr. Hamka, UHAMKA. Tapi aku nggak pakai jilbab, kayak begitu tuh kelakuan aku tuh, bener-bener ya. Tapi sholat duha mah lancar. Alhamdulillah, insya Allah sholat 5 waktu nggak tinggal, diusahakan memang tepat waktu diusahakan ya, tapi kadang-kadang kan nggak juga kalau lagi waktunya lagi mepet atau apa gitu kan. Sholat duha nggak pernah tinggal. Yang teman-teman yang memang kenal dekatku banget, yang teman dekat aku pasti tahu deh. Ya kalau yang nggak deket, mereka taunya ini si Melisa ini kan yang dulunya nggak pakai jilbab, begajulan gitu ya. Begajulan tuh bukan anak nakal nggak ya. Memang aku tuh ya berantakan rambutnya, karena rambut aku ombak, jadi berantakan gitu teman-teman. Nggak pernah sisiran, zaman dulu nggak bener aku ya, nggak pernah sisiran karena rambut aku tuh ombak. Percuma disisir juga, jadi megar-megar lagi gitu kan. Dan tapi teman-teman yang nggak begitu kenal mikirnya aku gitu, padahal si Melisa nggak pakai jilbab ya, padahal gini ya, dikiranya mah anak apa ya, jauh dari agama. Padahal mah teman dekat yang paling tahu, teman deket aku tahu banget gitu loh. Aku nggak pernah ninggalin, alhamdulillah insya Allah nggak ninggalin sholat, nggak ninggalin duha juga, baca waqiah juga dan Masya Allah bantu orang tua juga ya. Sampai ini bukan bangga-banggain diri ya, aku cuma mau jadi contoh nih, jadi merasa bangga-banggain ya aku nih, enggak, ini buat jadi contoh aja buat teman-teman. Dan Masya Allah ketika aku lulus, sampai teman aku bilang, iris kuping gue, teman aku cowok ya, mentang-mentang bapaknya kepala sekolah ya, aku nggak mau sebut namanya. Mentang-mentang bapaknya kepala sekolah, sombong banget, Mel, iris kuping gue nih, lo nggak bakalan dapet sekolah kalau lo nggak ada orang dalam. Aku cuma yakin aku punya Allah. Kata siapa, aku punya Allah. Dan Masya Allah nggak nyampe sebulan aku di rumah setelah lulus, aku dapat kerja teman-teman.
Walaupun pada saat itu aku ngajar di SD swasta, tapi Masya Allah banget sekolahnya bagus. Di daerah Pondok Gede, ada yang kenal nggak? SD Nasional 1, NASA Valley. Jadi dia ada kayak tempat apa ya, kayak bukan kemah ya, aduh aku kayak tempat sekolah alamnya, ada juga sekolahnya, ada sekolah alamnya tuh di NASA Valley. Kemudian kalau yang gedung satunya di daerah Pondok Gede itu di SD Nasional 1. Aku sempat ngajar beberapa bulan aja, terus aku berhenti dari situ karena ada ya nggak cocok lah sama temennya, adalah temen yang ya begitulah gitu ya teman-teman. Kemudian nggak lama ya aku keluar, itu bulan dari situ aku keluar bulan Maret, kayaknya aku keluar dari situ bulan Maret 2010. Kemudian aku mulai ngelamar lagi, taruh lagi lamaran ke sekolah-sekolah, dan Masya Allah bulan Juninya aku diterima di 2 sekolah teman-teman. Di sekolah di gedung yang sama tapi beda sekolah, satunya SD Jati Sampurna 9, satunya SD Jati Sampurna 1. Tapi ya aku udah keburu nerima di SD Jati Sampurna 9 ya teman-teman. Alhamdulillah banget ngajar di situ, megang kelas 2 sama megang kelas 3. Sempat ngajar di situ 2 tahun. Masya Allah. The power of salawat. Kata siapa? Kita mesti punya orang dalam. Enggak. Orang dalam memang iya sih. Kalau kita punya orang dalam, kita mungkin lebih gampang diterima kerjanya, lebih mudah urusan kita. Tapi jangan lupa ada yang lebih dari itu. Kita punya Allah yang maha besar. Kalah tuh orang dalam mah Allah. Jadi mintalah sama Allah. Yakinlah bahwa kita punya Allah. Allah pasti akan memberikan kita pertolongan, memberikan kita jalan, memberikan yang terbaik untuk kita. Ini lagi ngebahas kerjaan ya. Satu lagi deh teman-teman. Adik aku sendiri ya teman-teman ya. Si Desi kan. Pada saat itu kepengen banget kerjanya tuh yang lebih baik lagi, karena gajinya di situ kurang, kerjanya juga jauh, tapi nggak ngeluh. Ingat teman-teman, jangan mengeluhkan kerjaan kalian meskipun capek, gajinya nggak seberapa. Teman-teman yang toksik kalau bisa jangan mengeluh, walaupun itu berat, berusaha untuk tidak mengeluh ya. Ya ngomongnya sama Allah aja deh, ngeluhnya sama Allah, tapi jangan ngeluh males banget tahu capek kerja di situ. Ih udah teman-teman, gajinya kecil banget, capek, makanya aku mau cari kerjaan lain. Jangan. Ya Allah maaf ya Allah, ngeluhnya juga yang cakep, yang sopan. Ya Allah maaf ya Allah, hamba gak mau ngeluh, tapi hamba bingung mau ngomong sama siapa lagi. Ya Allah, engkau tahu, hamba gak mungkin bohong sama engkau. Ya Allah, engkau tahu isi hati hamba sebenarnya capek, hamba sedih, di tempat kerja hamba banyak orang-orang toksik, hamba capek ya Allah, kerjaan sama bensin gak nutup. Hamba capek, maafin ya Allah, tolongin, berikan jalan terbaik, berikan pekerjaan yang lebih baik. Begitu. Dan pada saat itu adik aku Desi ya cuman salawatan aja seperti biasa, baca salawat Jibril pada saat itu. Ya salawat Jibril dia baca, dan Masya Allah dia nggak pernah ngelamar kayak teman-teman yang ngelamar cari-cari kerjaan, enggak. Tiba-tiba adik aku ini ditawarin sama temannya, lo mau nggak kerja di tempat gue, lagi ada lowongan, kalau mau langsung aja taruh CV. Oh gitu, ya udah taruh CV. 2 hari kemudian besoknya datang interview, tes kesehatan, besoknya langsung kerja. Gajinya 2 kali lipat dari tempat pekerjaan sebelumnya, dan kerjanya di mall, maksudnya di kantor, tapi kantornya ada di dalam mall, yang memang dipengenin sama adik aku banget tuh ya. The power of salawat teman-teman. Ini ada hubungannya sama orang dalam nggak? Ya ada juga sih, karena adik aku dapat dari si temennya, tapi adikku nggak pernah nyari dan nggak pernah ngomong sama temennya kalau lagi nyari kerjaan atau nyari, enggak, sama sekali enggak gitu loh teman-teman. Tiba-tiba aja tuh temennya ngomongin adik aku gitu loh. Jadi dulu temannya itu kerja di kantor yang sama adik aku, dia udah kerja pindah ke tempat lain, pas lagi dibutuhin, nah si temennya ini ingat sama adik aku padahal nggak akrab. Siapa yang membuat bisa jadi seperti ini? Siapa lagi kalau bukan Allah. Allah yang menggerakkan dan menuntun hati temannya adik aku untuk ingat sama adik aku. Dan Masya Allah keterima. Sampai sekarang kerjanya. Udah banyak deh yang didapat teman-teman. Melahirkan juga asuransi ya, gratis gitu loh, berapa belasan juta gratis teman-teman. Kemudian setiap kalau sakit berobat juga udah ada biaya pengobatannya, tambah lagi juga dapat fasilitas laptop yang bagus. Pokoknya Masya Allah banget deh tuh teman-teman. Belum lagi dapat bonus-bonus, aduh keren banget deh. Kerjanya di tempat yang dia pengenin, di mall, katanya biar kayak orang-orang Korea, kerjanya di dalam mall. Masya Allah, the power of sholawat. Jadi teman-teman yang pada lagi maaf masih nganggur, semangat ya, pasti dapat kerja, pasti, nggak mungkin enggak.
Kalian punya siapa? Punya Allah, benar. Jadi mulai sekarang kencangin ikhtiar langit. Jangan lupa teruslah berprasangka baik sama Allah ya. Teruslah berprasangka baik karena apa? Karena Allah itu mengikuti prasangka hamba-hambanya. Paksa diri untuk menulis scripting atau ucapkan atau tulis, ya Allah, terima kasih ya Allah, akhirnya hamba sudah bekerja, gajinya 10 juta. Terima kasih ya Allah, hamba udah bekerja di perusahaan A yang hamba pengen banget, teman-temannya baik semua ya Allah, teman-temannya soleh-solehah semua ya Allah. Makasih ya Allah, akhirnya hamba Engkau berikan tempat pekerjaan terbaik di sini, hamba bisa sholat tepat waktu, ditambah lagi hamba juga bisa sholat duha ya Allah. Ada waktu buat tadarusannya juga lagi ya Allah, makasih ya Allah. Aduh, Masya Allah. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga hamba Allah di Tasikmalaya bisa segera dapat pekerjaan, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin. Masalahnya cepat selesai, utangnya juga lunas, yang pada nganggur pada dapat kerja dah semuanya, yang pada jomblo pada dapat pasangan dah semuanya, yang pada menunggu kehadiran buah hati pada hamil dah ada semuanya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.